يا رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah kawan semua, pada Kamis dan Jumat ini kita mencoba melanjutkan bacaan kita tentang Ihya Ulumuddin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang struktur dari buku Ihya Ulumuddin atau kitab Ihya Ulumuddin yang terdiri dari 4 rubuk, 4 bagian. Bagian yang pertama tentang rubuk al-ibadat, rubuk bagian tentang peribadatan. Bagian yang kedua tentang adat kebiasaan atau perbuatan sehari-hari. Bagian ketiga tentang perbuatan yang membinasakan, al-muhlikat, rubuk al-muhlikat. Dan bagian keempat tentang perbuatan yang menyelamatkan, al-munjiyat. Lalu Imam Al-Ghazali membagi ilmu menjadi 2. Yang pertama adalah ilmu muamalah dan yang kedua ilmu mukasafah. Al-Ghazali membagi ilmu muamalah menjadi ilmu zahir dan ilmu batin. Kedua ilmu itu lah yang menghantarkan kita pada kehidupan akhirat. Nah, pada bab sekarang, pada bab Kitabul Ilm, pada bab Kitabul Ilmi, Imam Al-Ghazali memulai Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ilmi wa huwal kitabul awal min rubu'il ibadat. Jadi pada bab Kitabul Ilmi, Imam Ghazali memulainya dengan keutamaan ilmu atau kelebihan ilmu. Seperti biasa, Imam Al-Ghazali memulai dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu dan hadis-hadis juga perkataan sahabat. Saya bacakan beberapa ayat Al-Quran yang dikutip Al-Ghazali ketika menjelaskan tentang Kitabul Ilm. A'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11, Allah berfirman, yarfa'illahu allazina amanu, diangkat oleh Allah orang-orang yang beriman, minkum, daripada kamu, wallazina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat, beberapa tingkat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menganugerahkan derajat yang tinggi kepada orang-orang yang berilman dan berilmu. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, untuk ulama beberapa tingkat di atas orang mukmin dengan 700 tingkat tingginya. Antara 2 tingkat itu jaraknya sampai dengan 500 tahun perjalanan. Jadi kata Ibnu Abbas, kedudukan orang berilmu dengan orang mukmin itu di atas 700 tingkat. Nah, jarak antara 2 tingkat itu berjumlah 500 tahun perjalanan. Itulah kelebihan dan keutamaan para pencari ilmu. Selanjutnya Imam Al-Ghazali mengutip ayat yang lain bahwa kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun.
kata Imam Al-Ghazali mengutip surat Az-Zumar ayat 9, katakanlah, adakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi di dalam Islam adalah agama egaliter yang kedudukan semua manusia adalah sederajat, tapi berkaitan dengan orang yang ilmu, Al-Quran membedakannya dan menyatakan tidak sama antara orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Nah, jadi ada perbedaan antara orang ilmu dan berilmu. Oleh karena itu, dalam akhlak Islam, dalam adab juga kita harus menghormati orang-orang yang berilmu dan tidak boleh memperlakukannya secara sama. Dia harus dikedepankan sedepan. Lalu Al-Ghazali mengutip bahwa yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Innama yakhshallahu min ibadihil al-ulama'i. Sesungguhnya yang takut akan Allah daripada hamba-hambaku adalah al-ulama, adalah ulama. Jadi orang yang berilmu itu pasti dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Imam Al-Ghazali mengutip lagi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu. Pada ayat yang lain, banyak ayat yang dia kutip, saya ingin bacakan yang kira-kira ya relevan, ya satu ayat lagi di dalam Al-Quran. Nah, ini Al-Ghazali mengutip ini ya. Ya, tentang ayat yang terakhir adalah ya, dalam surat Al-Ankabut ayat ke-49. Bal huwa ayatun bayyinatum fi suduril ladzina utul ilma. Jadi bahkan Al-Quran itu adalah bukti-bukti yang jelas di dalam dada mereka yang diberi pengetahuan. Jadi Al-Quran ya, itu adalah bukti yang jelas di dalam dada bagi orang yang memiliki pengetahuan, ilmu. Itulah serangkaian ayat di dalam Al-Quran. Masih banyak ayat yang lain, cuma kita batasi itu. Itu yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Nah, oleh karena itu kemudian Al-Ghazali mengutip hadis ini menjadi pola dalam kitab Ihya. Setelah mengutip Al-Quran, Al-Ghazali membacakan hadis ya. Misalnya hadis yang sangat terkenal, saya kira Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, al-ulama warasatul anbiya. Orang-orang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Jadi para nabi. Jadi orang-orang berilmu adalah pewaris para nabi. Lalu selain itu dinyatakan yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ard. Isi langit dan bumi meminta ampun untuk orang-orang yang berilmu. Jadi selain para ulama adalah pewaris para nabi, seluruh isi langit dan bumi meminta ampun untuk orang-orang yang berilmu. Nah, inilah mengapa kedudukan para
ulama begitu tinggi di dalam Islam. Nah, pada hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Khoslatani la yakunani fi munafikin, husnus samti wa fiqhun fid din." Katanya ada dua perkara yang tidak dijumpai pada orang munafik. Khoslatani, dua perkara, la yakunani fi munafiki, yang tidak dijumpai pada orang-orang munafik, yaitu baik kelakuan dan berpaham agama. Jadi akhlak yang baik ya, dan faqihu fid-din, dan berpaham agama. Jadi tidak mungkin orang yang berilmu pengetahuan dan berakhlak baik itu masuk dalam kelompok sebagai orang-orang yang munafik. Lalu ini ada pada riwayat yang lain Nabi bersabda, "Afdhalun nasil mu'minul alim alladzina in hittija ilaihi nafa'a wa innis tughniya anhu aghna nafsa." Artinya afdhalun nas, manusia yang paling afdol, yang paling utama adalah al-alimul ladzi in ihtija ilaihi nafa'a, yaitu yang terbaik adalah mukmin yang berilmu, jika diperlukan dia berguna, nafa', jika diperlukan ia berguna, wa in istughniya anhu aghna nafsa, dan jika tidak diperlukan maka dia dapat mengurus dirinya sendiri. Jadi orang mukmin yang berilmu itu jika dia dibutuhkan berguna, tapi jika ia tidak diperlukan dia bisa mengurus dirinya sendiri. Dia tidak bergantung ya, kepada orang lain. Lalu pada hadis yang lain Imam Ghazali mengutip, "Al-imanu uryanun walibasuhu taqwa wa zinatuhul haya wa thamaratuhul ilm." Jadi artinya al-imanu uryan walibasuhu taqwa. Iman itu tidak berpakaian, telanjang, pakaiannya ialah takwa, perhiasannya adalah malu, waziyanatuhul haya, wasamaratuhul ilm, dan buahnya ialah ilmu. Jadi pakaiannya adalah takwa, perhiasannya adalah malu, dan buahnya adalah ilmu. Nah, lalu terakhir saya ingin bacakan lagi hadis tentang keutamaan orang-orang yang berilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama al-alimu aminullah subhanahu fil ard. Al-alimu aminullahi subhanahu fil ard. Orang-orang yang berilmu itu adalah kepercayaan Allah subhanahu wa ta'ala di bumi. Jadi orang-orang yang berilmu itu adalah kepercayaan Allah di bumi. Nah, pada bagian terakhir dalam kitab ini Al-Ghazali dalam bab ilmu mengutip pernyataan-pernyataan dari para seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, di antara kemuliaan ilmu ialah
bahwa tiap-tiap orang dikatakan berilmu meskipun dalam soal yang remeh, maka ia gembira. Sebaliknya apabila dikatakan tidak, maka ia merasa sedih. Nah, itulah beberapa pembahasan yang kita sudah bacakan, karena ilmu ini adalah ilmu-ilmu nakli, bukan ilmu akli, ilmu yang menyandarkan kepada teks. Jadi kita membacanya, menukil dari Al-Quran, hadis, dan pendapat para sahabat yang dihimpun oleh Al-Ghazali, yang kesemuanya itu menunjukkan keagungan dan ketinggian ilmu. Nah, oleh karena itu Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan orang yang menyandangnya. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa tuh?